Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Karimasari, mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta, kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Izin memaparkan hasil PPL Aksi Nyata 1 dengan materi kehidupan manusia dan hasil kebudayaan pada masa praksara di Indonesia. Selamat menyaksikan. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Luar biasa hari ini. Panas gak sih? Panas gak sih? Udah ngantuk ya? Serius? Oke. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini Ibu akan membahas materi masa praksara. Ya. Boleh, Tabungan dalam semua keadaan. tenang dalam semua keadaan, walaupun lagi nobuh ya hatinya. Oke. Ya Pak. Siap. Kalau ini bersalah masih ada batasan untuk pindahan. Baik mengenal. Oke baik, silakan. Apa? Dari masing-masing. Ya. Nanti. Boleh nanti Apa? Sebenarnya kunci sisi itu ada satu, cuma saya lupa naruhnya di mana. Ya, Rocky Alam. Ya. Alhamdulillah. Mana ini? Timnya ya nih. Pertanyaannya aku mau tanya sama timnya ya. Berusaha menjadi orang yang terbaik. Yaps. Silah, bagus. Bagus ya. Rayhan Zaki. Rayhan Zaki. Disebut juga dengan perasaan sejarah atau kehidupan manusia berikutnya. Kehidupan masa praksara adalah di mana manusia belum mengenal tulisan atau belum mengenal aksara.
di mana manusianya masih berpindah-pindah, masih hidup nomaden, ya. Oke, nanti kita bahas lebih dalam. Sebelumnya karena kalian lagi lewat banget, kayaknya kurang fokus banget, ya. Bisa? Oke, kita. Kalian sudah membantu. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Tadi yang Brian kan atau Galang? Oh yang Brian. Bagaimana cara mengetahui keberadaan dan kehidupan manusia pada masa prasejarah di Indonesia? Ayo Bu. Oke, silakan. Melalui peninggalan fosil tulang belulang. Melalui fosil Tulang belulang. tulang-tulang. Ada yang punya jawaban lagi? Benar jawaban sangat? Tulang-tulang. Oke, sangat terima kasih. Silakan. Oke, silakan Pati. Tujuan pelajaran yang hari ini adalah mengabadikan kehidupan manusia dan hasil kebudayaan pada masa praksara di Indonesia. Ya. Peserta didik mampu mengidentifikasikan hasil kebudayaan pada masa Paleolitik. Oke. Peserta didik mampu mengidentifikasikan Mengidentifikasikan. hasil kebudayaan pada masa Mesolitikum. Peserta didik mampu mengidentifikasikan hasil kebudayaan pada masa Neolitikum. Peserta didik mampu mengidentifikasikan hasil kebudayaan pada masa Neolitikum. Peserta didik mampu mengidentifikasikan hasil kebudayaan pada masa Terima kasih Pati. Oke, selanjutnya di sini ada kehidupan manusia praksara. Yang pertama tadi seperti yang Pati bacakan, yang tadi Pati katakan, di situ ada megalitikum, paleolitikum, neolitikum, mesolitikum, dan di sini zaman logam itu ada masa perundagian yang tadi Pati bacakan. Lalu di sini ada hasil kebudayaannya. Dan di sini yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu yang kedua masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Dan yang ketiga masa bercocok tanam. Yang keempat masa bercocok tanam tingkat lanjut. Dan yang terakhir masa perundagian di dalam zaman logam yang ada di konsep ini. Oke. Selanjutnya, boleh dibacakan Zahra? Zaman Paleolitikum, boleh sedikit saja. Manusia purba memegang topik dan fokus Ya. dan terus makanan manusia purba pada masa ini tergantung sepenuhnya dalam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini warga lingkungan tetap merata hidup-hidupi. Ini ada hasil budaya dengan Mesolitikum. Ada serpih, ada alat berulang-ulang dan kampak tunggal. Itu alat-alatnya yang ini. Alat-alatnya sudah dikemukakan di sini di PowerPoint saya. Lalu ada bentuk kepercayaan awal Mesolitikum, ya. Mesolitikum di sini ada dari Sulawesi Selatan, ya. Dan mereka ini diyakini dengan kekuatan pelindung.
Oke, ke kolam pelindung yang ada cap tangan, jari-jari dan dengan arwah mereka, di mana mereka tuh masih dengan doa atau memuji. Nah, lalu ada lagi di zaman Neolitikum, masa bercocok tanam. Lalu lah pasti masa bercocok tanam. Kalau di sekarang ini nggak ada sawah ya? Jangan deh, mana ya? Ada di sentral. Oh, di sentral ada. Masih ada berarti ya? Yang sawah ya? Tahu berarti? Tahu cara yang dibangun dari kayu, itulah mereka. Kehidupannya gotong royong, pasti selalu ada gotong royong di kehidupan masa praaksara. Karena kalau tidak gotong royong, mereka tidak bisa untuk makan. Ya, dan selanjutnya lagi pembagian kerja antara kaum wanita dan kaum laki-laki dalam sosial ekonomis mereka. Sulit sekali kan, Bang? Sulit kan? Bisa membayangkan? Bisa membayangkan sampai detik ini kalian kalau rasa syukurnya berkurang? Oke, selanjutnya slide berikutnya. Oke, ada hasil budaya dari Neolitikum. Boleh dibacakan, Kemi? Oke. Tata, boleh dibacakan? Hasil budaya Neolitikum. Gedung persegi, Ya. alat batu yang menonjol di masa cocok tanam. Hanya hampir seluruh kepulauan Indonesia. 2. Kelapa lonjong lebih tua daripada gedung persegi, bentuk ujungnya agak runcing. 3. Alat obsidian dibuat dari batu kecubung atau obsidian. Apa yang menyebabkan manusia purba hidup secara nomaden? Kenapa sih manusia pada masa praaksara hidupnya nomaden? Karena mereka berusaha untuk mengumpulkan makanan. Di mana tempat yang mereka yang mereka katakan, wow, di sini sumber makanannya banyak nih. Itu langsung mereka kerjakan atau mereka langsung pindah. Di mana tempat itu berada, di situ ada makanan dan mereka itu masuk. Begitu. Karena mereka tidak punya tempat tinggalnya secara utuh banget. Kayak kalian sekarang punya rumah, punya motor, punya mobil. Lahan mereka tidak ada. Lahan mereka untuk stay atau diam di sana itu nggak ada. Jadi mereka gimana caranya bisa hidup? Lahan mereka tidak ada, sumber makanan mereka terbatas. Jadi di mana ada sumber makanan, di situ mereka hidup. Begitu. Oke? Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya dari materi yang Oke, semuanya sudah dibagi dengan TTS. Ini, Pak. Isi
kolomnya di situ sudah pas ya, masing-masingnya ada yang mendatar, ada yang menurun, boleh dilihat dulu terlebih dahulu sebelum diisi. Oke, boleh dimulai sekarang. Ya, langsung diisi di tempat akhirnya ya. Oke. Boleh dimulai dari kata buku. Buku ayah. Buku ayah ada. Buku ayah ada di rumah. Buku ayah ada di rumah saya. Buku ayah ada di rumah saya. Buku saya di rumah saya. Dua pak. Buku saya, buku ayah ada di rumah saya. Buku saya ada di rumah. Di rumah saya 2 pak. Oke. Sambung kata terakhir. Oke, sebelum sudah oke. Sudah oke. Sudah siap belum? Masih ingat belum? Masih ingat belum? Kesimpulannya apa untuk hari ini? Oke, mengolah makanan sendiri. Nah, kesimpulan pada hari ini, kesimpulannya pada hari ini bahwa pada masa praaksara itu di mana manusia belum mengenal tulisan dan sampai saat ini mereka sudah mengenal tulisan. Nah, lalu tadi di situ ada zamannya, ada berbagai zaman paleolitikum, zaman neolitikum, zaman megalitikum, zaman logam atau zaman perdagangan. Lalu di sini ada manusia sudah mampu membuat perkakas atau perawatannya sendiri untuk berburu makanan. Lalu lanjut lagi ada aspek sosialnya yang pada sampai saat ini atau masih perdagangannya dibagi hingga saat ini. Kesimpulan pada hari ini bisa dari kesimpulan itu kalian belajar kemarin profil pelajar Pancasila kan? Ada apanya sih? Coba mulai.
Dirapikan yang bagus dong. Ayo kelas. Ayo kelas. Ayo kelas.